If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we try to be a negative bull, yeah, we could be taking control. Yeah. If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we try to be a negative bull, yeah, we could be taking control. Yeah. We could be taking control. We could be taking control. Kali ini, minggu ini, Real Talk kembali hadir dan membawakan pembahasan yang sangat menarik. Apa itu? Itu adalah procrastination. Apa kalian udah familiar? Atau kalian udah pernah dengar? Atau kalian belum tahu dengan istilah ini? Bagi yang kepo, yuk kita kepoin apa itu procrastination. Minggu ini, di Real Talk ini kita akan kupas sampai akar-akarnya apa itu procrastination. Penasaran kan? So ikutin terus keseruannya, siapin diri kalian dan selamat beribadah.
Halo guys. Halo. Hai guys. Hari ini, minggu ini, kita kembali lagi di Real Talk ya guys. Kita Yeay. di Real Talk kali ini pastinya bakal ngomongin judulnya Procrastinate. Nah, bagi kalian Apakah yang belum tahu procrastinate itu, procrastinate artinya adalah is the avoidance of doing a task that needs to be accomplished by a certain deadline. Jadi intinya procrastination itu adalah menunda-nunda pekerjaan. Nah, Oke. kalian kan banyak tuh yang suka-suka nunda-nunda pekerjaan, kayak misalkan nanti aja lah minggu depan doang kok dikumpul, jadi santai-santai dulu lah gitu. Nah, kali ini kita akan bahas tema procrastination ini nggak sendirian. Kita bakal bahas procrastination ini bersama teman-teman kita. Yeay. Nah, bagi kalian yang penasaran, langsung aja ya guys. Ayo Ica dulu, perkenalkan diri. Hai. Long time no see guys. Apa kabar kalian di rumah? Perkenalkan nama aku Ica. Ya pasti tahu lah teman-teman. Pak, di sini sebagai apa? Sebagai Di sini sebagai sejati atau gimana? lebih ke procrastinate. Sejati ya berarti ya? Sejati banget. Karena itu udah kayak lifestyle-nya aku. Parah. Oke. Wow. Kayak apa-apa tuh ditunda gitu. Nanti aja deh kayak gitu. Oke, menarik ya. Kayak penuh dengan iman gitu loh, kayak masih ada hari esok gitu loh. Saya Valdi, procrastinator yang udah tobat. Oke. Woi. Berarti sudah Tobat banget sih guys, tapi ya. Saya Feby, saya berani ngakuin kalau saya procrastinator yang paling greget daripada yang lain. Jadi di sini Gue. kita mendapatkan berbagai macam sudut pandang ya. Jadi ada dua procrastinator sejati dan ada satu procrastinator yang udah taubat nih. Kalau aku sendiri itu sebenarnya bisa dibilang procrastinator juga, non procrastinator juga. Jadi kayak sesuai aja. Hybrid ya. Hybrid. Menurut kalian nih apa sih pengertian dari procrastinate itu? Kan udah tahu tuh secara keseluruhan procrastinate itu adalah menunda. Tapi aku pengen tahu menurut kalian pribadi apa sih procrastinate itu? Boleh dimulai dari CBB dulu mungkin, yang katanya procrastinator sejati. Gerget. Katanya gerget. Procrastinate itu apa gitu ya? Iya. Itu kayak hasrat di dalam Waduh. mengatakan, dah besok aja dah. Gitu. Besok aja gitu. Kalau bisa besok ngapain hari ini? Kalau bisa nanti ngapain sekarang? Mungkin ngerjain tugas, kerjaan, atau kayak kegiatan sehari-hari juga bisa kayak gitu. Pokoknya masih ada hari esok lah ya, kenapa enggak ya kan? Masih ada hari esok. Iya, kenapa harus sekarang? Kalau bisa nanti. Dari saya itu mungkin. Gimana menurut procrastinator yang sejati juga nih? Tidak dari Ica, gimana nih pengertiannya? Menurut Ica. Iya kayak aku bilang tadi, kayak lebih ke mempunyai iman yang sangat teguh gitu nggak sih? Kayak masih ada esok hari gitu loh, kayak Sangat rohani. rohani sekali nggak sih? Tapi ya salah guys, salah. Maksudnya kayak lebih ke mager. Kalau misalnya aku sih lebih mager yang lebih dihalusin lagi sih itu, kayak udahlah gitu loh. Kayak nanti aja gitu loh. Dan kayak lebih ke men-challenge diri sendiri juga sih, kayak Candi Borobudur aja bisa semalam, masa bisa seharian. Kayak gitu, maksudnya kayak men-challenge diri sendiri kadang, walaupun ujung-ujungnya terjebak kayak jadi bumerang bagi diri sendiri juga gitu loh. Kayak kenapa sih nggak dari kemarin gitu, ada gitu ya, gitu pokoknya gitu deh. Tapi Kalau dari aku ya. ya, tapi penyesalan pasti ada, tapi kenapa ya menjadi procrastinator itu tuh tetap aja dilakuin gitu loh, kayak udah nyesel. Iya sih. Dilakuin gitu kan, biasanya gitu. Kayak tobat sambel nggak sih, kayak pengen lagi, aduh pedas, besok lagi pengen lagi kayak gitu. Nah,
Itu kan Ada Valdi. pengertian dari kedua procrastinator yang katanya tuh kuat banget gitu, yang percaya diri banget kalau misalkan bisa lah besok gitu, kemampuanku melebihi orang lain. Nah, Iya, sombong. Ko Valdi yang sebagai mantan procrastinator Yes. mereka ini. Pertama, Sandi yang dikerjain sehari itu Prambanan, bukan Borobudur. Iya. Itu pun gara-gara cewek kan. The power of women. Ya mungkin dasarnya ini kali, ya mungkin ke habit, terus juga lingkungannya yang kayak, kalau habit kan kayak kebiasaan gitu loh, dan lingkungannya yang kayak teman-temanku aja belum, jadi aku belum juga. Iya. Mungkin itu yang mendasari sebagai orang jadi menunda gitu. Kalau gitu aku ngomong ya. Oke. Mungkin kalau bisa ditarik ke belakang tuh nenek moyang kita, ini aku pernah baca dan pernah dengar tentang procrastinator kan. Nenek moyang kita kan berburu, terus kayak tinggal di goa gitu kan. Jadi basic needs manusia itu cuma butuh rasa nyaman, tenang dan nyaman gitu kan. Nah itu kan zaman manusia purba ya, butuhnya cuma itu doang. Tapi kesini kan kita nggak bisa cuma dengan tenang dan nyaman doang. Maksud yang mau kutekanin gini, aku sering kali menunda kerjaan, terutama skripsi. Kemarin aku ada ngomong juga kenapa aku procrastinate, karena aku avoiding the stress of thinking skripsi gitu loh. Kebanyakan dari kita tuh sebenarnya bukan malas atau, makanya procrastinate tuh sama malas tuh dua hal yang berbeda. Makanya aku bilang ya kan, kita tuh semata-mata kayak ngindarin stres yang bakal kita hadapin ketika ngerjain sesuatu gitu loh. Benar-benar. Iya kan? Nah, dengan cara apa ngindarin stres? Ya dengan cara yang fun gitu. Misalnya lagi ngerjain skripsi, tiba-tiba kita melihat berita kata anjay dilarang tuh begitu penting gitu kan, sampai kita lihat nih siapa sih, sumbernya dari mana, kenapa. Kemarin KPAI ya yang institusi kayak gitu lah. Jadi berita tidak penting jadi penting banget gitu loh di otak kita. Ya itu karena ya udah fun aja nyari gitu kan. Terus tiba-tiba main Among Us sekarang yang lagi ngetren gitu kan. Tiba-tiba menyenangkan aja, ya udah tugas ntar dulu. Ya gitulah. Dari kita avoiding the stress aja. Ya. Cuma ya aku nggak bilang procrastinating itu males. Cuma dampaknya ke depan, ya apalagi aku udah kerja kan, dampaknya ke depan bakal sedikit menghambat sih. Tapi aku juga nggak menyalahkan. Lebih gampang ke distract. Ya lebih gampang ke distract ya, karena distraction itu cenderung fun buat kita, nggak mikir yang berat gitu loh. Ya gampangnya tadi kayak Ica bilang, ya udah, yang toh gue juga mampu kok buat nyelesain gitu. Jadi ya udah ntar aja. Padahal ya di selain mikir itu juga mungkin Ica menghindari stresnya itu kan, kayak Iya. gitu. Ya kan. Ada unsur psikologisnya ya. Ya itu basic needs-nya manusia purba. Tapi kan kembali lagi kita udah bukan manusia purba. Iya. Kita hidup penuh dengan konsekuensi lah ya kan. Persis dengan apa yang aku omongin tadi pertama ya, yang dari internet tadi ya. Jadi procrastinate is the avoidance of doing a task. Itu artinya kayak menghindari melakukan sesuatu yang dia kayak, ya kalau ada tugas dia menghindari itu untuk menghindari stres gitu. Dengan cara apa? Dengan caranya dia, misalkan dia sukanya main game. Menghindari dia ngerjain tugas, dia malah memilih main game gitu. Karena menurut dia mengerjakan tugas itu susah lah, pusing lah, segala macam. Hal yang boring. Gitu. Iya, hal yang boring. Tapi justru kita ngerjain tugas itu harusnya kan bisa meringankan beban kita sebenarnya. Iya. Tapi malah menunda itu. Gimana nih dari procrastinator sejati, gimana nih tanggapannya? Apakah kalian setuju dengan ini? Tapi aku relate parah sih sama tadi kata-katanya itu. Iya benar. Karena mungkin alam bawah sadar tuh kayak menghindari stres tadi tuh ya, menghindari tekanan itu. Benar juga ya. Mulai tersadarkan ya berarti. Tapi
Tapi kalau aku sendiri ini ngalamin kenapa aku bisa menunda-nunda hal itu, aku sering menunda-nunda hal yang memang aku nggak suka gitu. Contohnya misalnya kuliah. Aku jujur aja kayak ngerasa kayak aduh aku nggak suka deh dengan jurusan ini dan bla bla bla. Jadi aku ngerjain hal-hal yang aku suka. Dan menurut aku jadi pelarian gitu loh. Misalnya aku buat konten atau mau TikTok misalnya atau gimana gitu sih. Ya gimana menurut kalian? Kalian procrastinate tapi dalam hal itu kalian menunda sesuatu tapi mengerjakan hal yang lain. Tapi dengan cara, tapi itu tetap mungkin ada feedback balik atau ada benefitnya bagi diri kalian. Tapi ya tanggung jawab yang satunya lagi ditinggalin gitu loh. Aku tuh kayak gitu. Jadi kayak agak-agak complicated sih dengan hal-hal yang kayak gitu. Jadi harus menyelesaikan apa yang udah dimulai. Itu aja sih kayak. Benar kata Kak Valdi, itu kayak kadang kita kayak di sistem otak kita itu kayak aduh aku pengen kenyamanan, kesempurnaan, cinta gitu. Ya sebenarnya banyak orang yang pelariannya justru positif, kayak misalkan tadi Ica bilang dia malas kuliah tapi dia malah membuat konten gitu segala macam. Itu menyedihkan. Tapi menurut aku pribadi, jadi kan kuliah itu sesuatu hal yang utama ya, yang benar-benar kayak basic kamu sebagai mahasiswa gitu, bukan sebagai konten murni gitu. Jadi menurut aku sih lebih bijak aja memilih kegiatan gitu. Jadi kalau misalkan nggak salah sebenarnya orang sambil kuliah sambil bikin konten, tapi menurut aku alangkah baiknya kalau misalkan dua-duanya itu berjalan gitu sih. Tanpa mengorbankan satu. Iya, tanpa yang lain gitu ya. Ya itu tadi makanya kan kembali itu kan kayak basic needs gitu kan. Ya tadi kan kamu bilang ngevlog ya karena kamu lakukan itu kan passion kan. Kalau bahasa sekarang ngebela diri, ngebelanya dengan kata-kata passion gue di situ, gue nggak passion. Ya kerja gue nggak passion sekolah atau segala macam. Iya kan. Timelinenya gini, waktu sekolah aku kenapa begitu procrastinate? Kenapa? Karena pada saat itu di masa lalu aku belum ada konsekuensi konsekuensi dari penundaan. Begitupun di masa depan. Kita belum pernah sama sekali merasakan konsekuensi dari penundaan di masa lalu atau di masa depan kan. Nah, begitu udah sekarang kan kita ngerti. Maksudnya kenapa ya aku nunda ini ya? Dulu aku juga pernah kuliah gitu kan. Gue nggak ini lah, enakan main game, gue pengen jadi pro player. Ternyata kan ya akhirnya kuliahku fail gitu kan. Dan akhirnya kesusahan, konsekuensinya aku terima sekarang. Akhirnya aku mulai ulang lagi kuliah kayak gitu-gitu. Mungkin di masa sekolah kita tuh belum sadar, ya kan? Maksudnya belum ngerti apa yang terjadi di masa lalu dan apa yang akan terjadi di masa depan ketika kita melakukan procrastinate gitu loh. Ya kan? Nanti kalau kita semakin dewasa, ya kita mesti tahu konsekuensinya itu. Itu pertama. Yang kedua, anak-anak sekarang ini kan sering baca quote ya. Katanya kalau procrastinate, ya biasanya orang jenius itu suka procrastinate, nunda-nunda. Itu kan biasa dijadiin ini kan, dijadiin pembelaan diri. Ya pembelaan, bener. Tapi itu bener. Jadi ada satu fakta lucu, Leonardo da Vinci ngerjain lukisan itu Mona Lisa. Kalian tahu berapa lama? 16 tahun. He's totally genius. Tapi dia procrastinator sejati. Ya gitulah, mungkin nggak tahu pada saat itu apa yang dia pikirin. Tapi nggak lama setelah lukisan itu jadi, kayaknya dia meninggal atau gimana gitu. Ya itu bukan berita buruk sih, cuma ya aku nggak bilang itu berita bohong. Maksudnya yang procrastinate biasanya pintar tuh iya, tapi memang kita perlu tahu gitu loh, perlu tahu konsekuensi, perlu tahu prioritas yang kayak gitulah. Makanya di usia sekolah kalau kita sering itu ya karena kita belum tahu konsekuensi apa yang bakal terjadi dan apa yang terjadi di masa lalu kita. Guys, mungkin kayak lebih ke ini kali ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang di luar sana yang procrastinate-nya kayak lebih ke
apa ya, mereka tuh menunda-nundanya karena mungkin mencari referensi dulu atau mencari ide dulu, tunggu idenya dulu gitu loh. Makanya agak lama untuk ngerjain. Nah itu bagus tuh gitu, lanjutkan. Cuman kalian tahu kapasitas kalian semana, jangan kayak ikut-ikutan kayak teman-teman gue ini ikut-ikutan gitu. Kalau misalnya procrastinate-nya itu dengan alasannya masih mencari referensi atau mencari ide dulu, cari mood, it's okay sih bagi aku, ya nggak sih? Iya, asalkan jangan berlarut-larut aja di dalam Iya. Kata kuncinya sih di mood tadi loh, Cak. Iya sih. Iya. Benar sih. Bagaimana kita bisa mood dalam kestresan kita kan? Enggak. Untuk sekarang yang tadi kalian omongin itu makin membuka pikiranku sih, kayak oh iya ternyata banyak banyak layer gitu di balik procrastinate itu. Baru nyadar juga dari omongan kalian tadi. Lanjut aja guys. Kayaknya baby di sini lebih tersadarkan banget gak sih, kayak oh iya ya gitu loh. Enlightenment gitu. Jadi bagus sih guys, respon-respon dari kalian kan aku jadi punya sudut pandang yang berbeda dari orang yang udah jadi procrastinator, jadi orang yang misalkan masih bertahan di procrastinate ini. Banyak sisi positif dan sisi negatifnya. Jadi yang bisa aku simpulkan adalah kalian gak apa-apa menjadi procrastinate dengan alasan sih, dengan kalian mencari mood atau dengan kalian cari gimana untuk menyelesaikan tugas ini, sebenarnya nggak apa-apa, tapi kembali lagi ke tanggung jawab kan. Jadi kayak harus ada kan ada deadline yang kita harus penuhi gitu, tetap harus bertanggung jawab atas deadline itu. Aku mau nanya ke kalian, pernah nggak sih kalian melakukan procrastinate ke pekerjaan atau tugas kalian? Coba ceritain pengalaman kalian gimana, kayak dari Baby dulu deh. Gimana, pernah nggak? Pernah banget. Gimana? Mungkin paling kerasa itu pas kuliah kali ya. Soalnya pas sekolah dulu masih belum terasa kayak konsekuensinya kalau tidak, tapi pas kuliah itu bisa langsung terasa, kayak misalnya nggak kelasnya harus ngulang, terus IPK-nya udah nggak bisa diganti lagi. Ya, di situ juga aku punya banyak penyesalan dulu waktu kuliah, banyak menunda-nunda waktu bikin tugas. Ya ada alasan kayak tadi, kayak udah lah, kebumut lah kayak gitu. Kalau sekarang ya, dan akhirnya banyak penyesalan gitu. Sekarang juga masih bergulat dengan procrastinate, tapi aku coba atasin pakai reminder aja gitu, reminder sama diri sendiri. Apa yang aku hindari, aku selalu taruh itu di depan mataku gitu. Misalnya ada tugas yang aku tunda-tunda terus, aku tulis tuh gede-gede di depan mata gitu, biar ingat terus. Karena kalau aku nggak hadapin itu, aku bakal tunda terus sampai benar-benar deadline hamin satu lah gitu. Jadi satu tips juga ya dari Gaby. Jadi kalau misalkan kalian masih bergulat dengan procrastinate, ini bisa dicontoh nih, kayak kalian bisa taruh reminder di HP kalian untuk kasih tahu kalau misalkan tuh ada tugas gitu. Bagus. Kalau menurut Ica nih gimana? Kalau aku sih hampir semua kasus procrastinate itu udah aku alamin semua ya. Kayak misalnya kuliah dan lain-lain itu kayak masih sampai sekarang gitu. Cuman yang lebih buat yang buat bete banget itu, aku selalu procrastinate itu tentang diet parah. Kayak misalnya job gitu, kayak saya proyekan gitu. Terus kayak aku tuh kayak sumpah aku harus kurusin badan di kamera, aku harus kurus dan lain-lain gitu. Sedangkan ini udah hamin berapa gitu loh. Itu kayak buat bete kadang, karena kesalahanku juga. Jadi itu kayak paling fatal banget sih bagi aku. Sering banget sih kayak nanti aja diet, start tomorrow. Kayak gitu.
apapun itu aku nggak tahu ya, kayak sering aja gitu. Dan yang paling fatal menurut aku, kalau misalnya aku itu paling fatal itu mau misalnya minta tangan sama dosen dan lain-lain, kayak sampai dosen nelpon gitu tuh paling fatal banget sih. Kayak itu jangan dicontoh banget sih, kayak bad habitku sampai sekarang tuh kayak gitu loh. Kayak kamu di mana dan bla 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 gitu. Oh maaf Bu, ini gitu, kayak oh my god gitu. Sampai dosenku pernah bilang kayak ada 5 mahasiswa yang kayak kamu, saya berhenti jadi dosen katanya. Bercanda guys, bercanda. Aku tuh dulu pernah nemu video gitu di YouTube cara menghilangkan prokrastinasi. Itu aku taruh di watch later. Wow. Separah itu prokrastinate aku. Aku pengen tahu, tapi nanti deh gitu. Kalau menurut Kak Valdi gimana? Pernah nggak sih melakukan procrastinate nih? Kan katanya mantan procrastinator, berarti kayak expert banget dah procrastinate nih dulu nih kayaknya. Udah sifu. Ya sampai sekarang pun ada hal-hal yang aku masih procrastinate gitu kan. Ada hal lain lah pokoknya. Pertama aku mau jelasin kayak jodoh gitu kan. Kayak jodoh di procrastinate aja. OOT ya, out of topic ya. Lanjut. Pertama procrastinate yang ada time limitnya. Ya ada time limitnya, misalnya ya tadi kayak tugas, kerjaan, gitu. Tadi awal udah ceritain kan soal skripsi. Ya itu loh, skripsi kayak aku tuh kalau bangun tidur pagi ngeliatin buka laptop gitu kan, kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh, nggak ada hal yang bisa aku kerjain kayak dari skripsi ini. Tapi kalau udah jam 1, jam 2 pagi begitu buka, ada aja maksudnya otak kayak sampah yang bisa diketik gitu loh, buat jadi bahan skripsi. Ya, tiba-tiba ada ide gitu. Iya tadi kayak moodnya tiba-tiba muncul pas tengah malam gitu loh. Kalau siang tuh kayak benda apa ini gitu. Terus yang kedua yang nggak ada time limitnya itu kesehatan ya. Tadi kalau Ica kan diet karena ingin ada job ya Ica ya. Ya kan. Kalau aku diet udah berapa belas tahun kayak ditunda, procrastinate ya kan. Iya maksudnya gini, aku nggak mau suatu saat nanti aku nggak jaga kesehatanku, aku nggak olahraga, nggak jaga makan, one day di hari tua gitu kan kita kena penyakit. Ya kita belajar lah dari orang tua kita kan. Mungkin mereka tuh juga hasil dari procrastinate mereka. Mungkin papaku dulu kan berhenti ngerokok tuh udah agak telat. Jadi mungkin ya karena ngerokok itu easy dan fun, nyaman gitu kan buat dia. Ya udahlah ntar-ntaran aja mikir kesehatan gitu loh. Nah itu. Nah yang lebih masalah sih yang nggak ada time limitnya itu sih kalau aku. Tapi sekarang lagi berusaha dijadwalin lah. Benar. Ya kan. Itu deh kayaknya pengalaman. Justru kayak susah gitu ya kalau misalkan kalau nggak ada time limit tuh kayak nggak ada dorongan gitu loh. Kayak, iya betul. Misalkan kayak tugas, misalkan kalau kita nggak kerjain ya konsekuensinya nilai 0 gitu. Kalau ini kan kita nggak diet ya udah gitu. Justru itu yang susah ya. Itu yang PR banget sih. PR. Saya setuju. Dan konsekuensinya itu yang kita sendiri yang alamin gitu loh. Kita yang alami, kita yang buat, kita yang udah nanti aja, besok aja lah, nggak apa-apa malam ini Indomie 5 bungkus gitu kan, kayak apa deh, nggak apa-apa. Oke, mari bolehnya satu aja. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi ini dari pembicaraan kita dari 2 pertanyaan tadi, kalian boleh simpulkan deh, misalkan procrastinate ini apakah baik atau buruk menurut kalian? Coba dari siapa? CBB dulu mungkin. Menurut CBB gimana? Aku lagi mikir baiknya apa ya? Buruk semua di pikiran gue. Atau untuk sekarang aku pikir mungkin lebih banyak buruknya ya. Karena meskipun contohnya aku punya kemampuan untuk selesai itu mepet, tetap aja hasil yang aku
kalau aku kerjain dari jauh-jauh hari pasti lebih baik. Terus juga kalau nggak tahu ya ini nyambung apa enggak, yang di Alkitab kan juga ada tuh dibilang mengantuk sebentar lagi, tidur sebentar lagi. Kalau menurut Kak Valdi gimana? Menurut Kak Valdi, apakah procrastinate ini baik atau buruk? Baik. Kenapa? Baik buat ini dulu sebentar. Okay. Baik ya, baik buat stres kita nggak gampang stres, kita fun. Iya. Itu baik. Tapi kalau bicara soal konsekuensi, ya bisa bilang enggak. Soal tadi kayak ngumpulinmu terus mau nyari ide, mungkin nanti bisa diterjemahkan ke work frame kita gitu loh, cara kerja kita aja. Jadi bisa lebih diatur aja sih. Maksudnya jangan sampai cuma aku nunggu ide tuh kayaknya aneh. Kalau nyari ide mungkin lebih bagus kali ya. Nunggu ide tuh bagi kata-kata aneh sih. Karena namanya nunggu tuh nggak ada effort kan, nggak ada effort apa-apa. Ya kan? Terus aku percaya procrastinate itu bukan satu karakter ya. Sama kayak bodoh. Bodoh itu bukan karakter. Bodoh itu bisa diatasin dengan belajar. Begitu juga procrastinate. Procrastinate itu bukan sifat. Procrastinate itu sikap. Sikap itu bisa diubah. Kalau sifat, contoh gini, kalau sifat nih, misal aku pemarah gitu kan. Sikapku adalah aku bisa ngontrol marahku. Begitu juga aku suka nunda, tapi aku bisa kontrol gitu. Procrastinate itu bisa dilatih tanda kutip ya. Bisa diatur lah, bisa dikontrol. Karena bagaimanapun juga semua kan kendali ada di sini kan. Ya kan? Itu bedanya procrastinate sama postpone. Kalau postpone penundaan kan biasanya efeknya dari luar gitu loh. Misal acara ini hujan lah atau apa, dosennya nggak masuk, itu kan bisa di-postpone gitu kan. Ngaruhnya dari luar. Kalau dari dalam ya itu procrastinate. Ya kayak gitu sih. Kayaknya semua bisa diatur. Aku pun bukan perfeksionis gitu loh, tapi bicara soal konsekuensi kita juga perlu mereward diri kita kan. Maksudnya gini, kalau ya maksudnya ada kerjaan yang benar-benar kita planning terus hasilnya sesuai gitu kan kita mikir nih wah berhasil, sesuai planning dan berhasil gitu kan. Next ada project lagi, oh ya kayaknya mesti di planning dan dikerjakan sesuai timeline gitu loh. Maksudnya kita mesti apresiasi kerja keras kita juga, jangan yang tiba-tiba kayak semua serba mendadak, semua serba kacau lah, atau gimana gitu loh. Pokoknya kita perlu apresiasi diri kita sendiri. Konsekuensi kan juga apresiasi terhadap diri kita atas kerja keras kita, nyusun semuanya, mikir, ya kan. Ya itu sih, lebih apresiasi ke diri sendiri juga. Berarti bisa disimpulkan kayak kita kembali lagi harus mengenali diri kita masing-masing ya, Anica. Jadi sorry banget. Ya, jadi intinya kita harus mengenali diri kita tuh sebagai apa. Jadi misalkan kita adalah procrastinator banget atau procrastinate aja atau enggak procrastinate sama sekali, terplan sama sekali. Jadi kita harus mengenali diri kita tuh dalam menyelesaikan tugas tuh sebagai apa gitu. Jadi kesimpulannya procrastinate tuh ada baik ada buruknya ya. Jadi tinggal masing-masing dari kita aja menanggapi procrastinate itu tuh sebagai apa. Apakah sebagai refreshing atau sebagai yang kayak momok yang sangat menakutkan gitu kan, sebagai orang-orang yang terplanning. Ya berarti bisa disimpulkan kalian harus menentukan diri kalian tuh, mengidentifikasi diri kalian tuh sebagai ya procrastinate atau tidak procrastinate. Dan kesimpulannya procrastinate ada baik dan ada buruk. Jadi aku mau bagi 3 tips buat kalian-kalian yang misalkan ngerasa nih procrastinate tuh buruk bagi kalian. Jadi yang pertama adalah divide your tasks into section. Intinya tuh kayak bagi klasifikasiin
tugas-tugas kalian itu tuh, misalkan kalian nugas nih, misalkan tugas kalian tuh gede banget atau berat banget gitu, jadi kalian harus ngebagi jadwal kapan ngerjain judulnya, kapan ngerjain isinya, kapan ngerjain kesimpulannya dan segala macam. Ibaratnya tuh kayak kita makan ayam, kita kan nggak bisa makan ayam satu full utuh kan. Kita harus bagi ayam itu tuh menjadi beberapa bagian. Misalkan kayak ya mungkin hal bagian-bagian yang terkecil dulu, misalkan kayak cekernya, kayak pahanya, baru sampai ke dadanya dan segala macam. Jadi kalian bisa contoh realnya, kalian bisa bikin jadwal gitu, misalkan Senin kita bakal ngerjain judulnya gitu, Selasa kita bakal ngerjain isinya dan sebagainya. Itu sih poin dari nomor 1. Terus yang kedua, mulai aja dulu. Kadang-kadang kita misalkan mau ngerjain tugas itu tuh sangat susah untuk bergerak untuk satu step doang, sebenarnya untuk mulai doang gitu. Dalam hal ini kayak judul doang susah gitu. Tapi kalau misalkan kita udah judul kayak udah lancar gitu. Kadang-kadang banyak orang tuh yang kayak gitu. Judul doang atau paragraf pertama udah ini, sisanya ngalir gitu-gitu kan lebih gampang. Jadi kayak tips dari aku sih, treat yourself untuk memulai hal itu. Jadi misalkan kayak hal yang nge-trigger kalian buat memulai itu tuh apa? Misalkan kayak kalian tuh nggak bisa ngerjain kalau belum makan gitu, misalkan kan gitu biasanya. Belum bisa ngerjain tugas kalau misalkan nggak ngopi gitu kan, anak muda kan gitu banget kan. Jadi find your own way untuk nge-trigger kalian untuk mulai sesuatu itu, untuk stop procrastinate. Yang ketiga, ignore the distraction. Ignore the distraction ini aku artikan sebagai hindari semua hal yang berhubungan dengan distraksi. Misalnya kalian mau ngerjain tugas, tapi kalian ke distract terus nih, kayak Instagram banyak notifnya, Facebook banyak notifnya, Twitter lagi hot-hotnya trending topic gitu kan, kayak pengen baca. Hindari itu dulu untuk sementara, untuk beberapa menit, dan mungkin kalian bisa menyisakan waktu di akhir setelah mengerjakan tugas kalian gitu. Dan juga aku mau kasih tips untuk ignore the distraction itu, hindari untuk having fun sebelum tugas kalian selesai gitu. Jadi kayak lebih ke time management aja sih gitu. Nah itu 3 tips dari aku untuk stop procrastinating buat kalian semua. Nah kita sudah di akhir Real Talk ini, udah hampir 40 menitan kita berbicara. Cepet banget, kayak 10 menit. Jadi kita mau tahu closing statement dari kalian-kalian nih. Nah, udah gerak tuh. Dari CBB dulu mungkin, CBB. Ini ya aku. Atau mungkin kalau belum kepikiran boleh ke Kovaldi dulu. Aku procrastinate nih berarti ya. Procrastinate closing statement-nya. Tapi nggak apa-apa. Mungkin apapun yang CBB siapa dulu? Iya, baby dulu lah. Oke. Yang aku dapetin dari perbincangan kita hari ini sih berarti don't be so hard on yourself ya. Jadi cari penyebabnya kenapa. Kalau misalnya karena kamu takut stres yang berlebih ya nggak apa-apa. Cari apa ya pace-nya gitu loh, timingnya sendiri-sendiri gitu. Jangan terlalu parno gitu kayak di depan, sudah terlalu banyak pikiran, terlalu gelisah, terlalu perfeksionis, tapi jangan juga terlalu menunda jadi procrastinator yang nanti punya banyak penyesalan. Ya cari ritmenya lah di tengah-tengah. Mungkin itu. Oke, itu saja, Cili. Oke. Gimana nih? Siapa yang mau lanjut? Ica, mungkin sudah ada? Aku hampir sama aja sih sama Baby, karena ya sama aja, karena kan kita procrastinate gitu kan. Lebih kayak ini sih, kayak kamu tahu kapasitasmu semana, kamu tahu seberapa jauh kamu melangkah, kamu tahu kapasitasmu, kamu tahu konsekuensi yang akan terjadi ketika kamu menunda
hal apapun itu, ya udah, kalau misalnya kamu memilih untuk menjadi procrastinate, ya udah siap-siapin mental untuk menuju ke kegagalan atau kayak menuju ke kayak nggak puas itu pasti ada gitu loh. Maksudnya kayak nyesel itu pasti ada, dan ketika kamu memilih hal itu, ya hidup ini sebagai pilihan gitu kan, kayak kalau milih menikmati sensasi itu terus ya oke lah gitu sih. Kayak, tapi ada baiknya juga ketika apa salahnya nggak jauh-jauh hari. Udah, itu aja sih. 11-12 saja. Kak Faldi? Aku nambahin dikit ya. Maksudnya tadi kan instead of ignoring the distraction gitu kan. Kenapa nggak kita ya tadi kan Kevin bilang kita nggak bisa kerja nih kalau nggak ngopi, kalau nggak apa gitu kan. Instead of ignore the distraction, kenapa nggak kita atur aja mood booster kita tuh di work frame kita. Misal hari Senin kita kerjain gitu kan, ya udah deh hari Selasa nggak dulu gitu loh. Jadi maksudnya balancing otak kita juga, maksudnya kita kasih relax juga ke stres kita, ke otak kita, ke pikiran kita gitu. Jangan juga tadi kan bilang terlalu ngerush ya kan, ntar bisa stres juga kita kan, nggak baik juga hasilnya gitu. Ya itu sih. Terus aku mau ngomong apa ya, lupa aku. Ya pokoknya temukan tujuan dan rewardnya, konsekuensinya dengan semua apapun yang kita lakuin gitu. Hal kecil, hal besar, tanggung jawab. Ya kita semakin tambah umur harus semakin bertanggung jawab lah ya. Kan kita bukan kita tahu konsekuensi. Kalau dulu permasalahan tuh cuma kayak dimarahin orang tua. Sekarang permasalahan tuh dipotong gaji, banyak gitu loh. Nggak sebatas itu. Semakin kita bertambah umur, konsekuensi semakin besar. Dan kita nggak hidup cuma di basic needs kita doang, cuma butuh nyaman, bisa nyantai, bisa makan, udah. Jangan sampai kayak gitu guys. Ya banyak contoh tokoh di Alkitab kan, kayak Yusuf tuh, anak rajin gitu kan, cepet naik pangkatnya. Terus di kitab Amsal tuh banyak yang gitu-gitulah contohnya. Gitu deh closing statement-nya. Wow. Thank you. Terima kasih guys. Kalian mau closing statement dari aku nggak usah ya? Oh iya, silakan abang host. Silakan. Iya dong, kasihan hostnya dikasih ini dong. Closing statement dari aku sih biasa aja sih. Maksudnya kayak kalau kalian udah tahu nih, misalkan kalian jadi procrastinate sejati, procrastinate banget, nunda-nunda banget, kalian udah harus tahu konsekuensi. Ya misalkan dalam hal ini mahasiswa, ya udah siap-siap ini aja dimarahin, nggak dimarahin juga sih, kayak ya di DO lah, nggak ngerjain ini segala macem. Kayak tanggung jawab kita juga kan sebagai mahasiswa harus menyelesaikan apa yang sudah dijalankan gitu loh. Kayak ya kita udah dewasa dan kita tahu kapasitas kita juga gitu. Kalau kalian bukan sebagai procrastinate ya bagus, karena kalian bisa menyelesaikan tugas itu dengan hasil yang sempurna gitu. Kan beda tuh hasil si procrastinate dengan hasil yang non procrastinate kan pasti beda. Di ini ya, kalau di industri kreatif sih ini bias ya, karena jadi kayak bias banget. Jadi kayak banyak orang-orang kreatif yang ngerjainnya mepet-mepet karena dia sukanya ngerjain mepet, jadi kayak idenya lancar, ngocor semua gitu. Tapi ya balik lagi ke kalian lah, kalian harus tahu kapasitasnya semana. Yap, betul sekali. Dah itu aja guys. Oke. Terima kasih banyak semuanya udah join Zoom, udah membagi pengalamannya juga, membagi definisi, cerita-cerita juga. Terima kasih guys. Sampai ketemu di depan. Thank you. God bless you guys. Bye. Guys, bye. Ini berapa kali nih? Seru kan? Kalian udah dapat pelajaran? Kalian udah dapat sesuatu? Saya percaya, selain kita dapat pelajaran aja, kita nggak mungkin dapat pelajaran aja sih. Kita juga dapat berkat, kita juga dapat benih yang akan tumbuh dan berbuah di hidup. Asik.
Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, bisa transfer atau scan QR code berikut ini. If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we try to be a negative bull. Oke, sekian online service minggu ini. Tetap semangat, tetap terkoneksi satu sama lain, dan jangan lupa patuhin protokol yang ada. Sampai jumpa minggu depan. Stay healthy and stay strong. Goodbye guys. God bless you.